Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan tambahan usia kepada kita hingga pada malam hari ini. Bahkan alhamdulillah kita bisa melewati tahun 2022 dalam keadaan senantiasa mendapatkan barokah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pada malam hari ini, hari yang kedua tahun baru, semangat kita tetap untuk meningkatkan semangat memakmurkan masjid dengan cara salah satunya sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan kajian Al-Quran dan silaturahmi, serta bersedekah dengan mengeluarkan jamuan dari kita untuk kita. Semoga sedekah yang telah dikeluarkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan melipat gandakan apa yang sudah disedekahkan. Dan semoga Allah memberkahi apa yang masih tersisa, sehingga yang tersisa itu sangat bermanfaat untuk memenuhi kehidupan kita dan keluarga kita, terutama untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita masih senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan syafaat yang kita baca, semoga sholawat yang kita baca Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, dan besok di akhirat kita semuanya mendapatkan jawaban dari ucapan sholawat kita dengan syafaat beliau.
sehingga kita termasuk golongan yang beruntung, yaitu diberikan oleh Allah tempat yang sudah dipersiapkan, rumah-rumah di surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tradisi di masyarakat manapun, bangsa dan negara manapun, di dalam menyambut tahun baru dengan aktivitas yang meriah, bahkan tidak takut untuk mengeluarkan biaya yang besar, mungkin sampai puluhan miliar dalam satu negeri. Kalau di kecamatan, kabupaten mungkin sampai ratusan juta, hanya untuk kesenangan sementara, yaitu melihat gemerlapnya kembang api dan dianggap indah merdu suara petasan-petasan. Dan itu pun sudah masuk ke jiwa orang-orang Islam, sehingga nampaknya sulit untuk dihilangkan, karena menganggap bahwa tahun baru itu tahun perubahan, tahun menuju peningkatan kesuksesan hidup. Karena itu Allah mengajarkan kepada orang-orang yang beriman bahwa untuk melihat prestasi kerja, karena kalau bagi perusahaan, bagi pedagang, bagi dunia pendidikan dan sebagainya, orang menghitung dari Januari sampai akhir Desember bagaimana prestasi kerjanya. Boleh enggak? Boleh. Tetapi Islam lebih efektif dan efisien mengajarkan kepada umatnya bagaimana untuk berprestasi dalam hidup yang sangat singkat, paling lama sekian ratus tahun ditambah sekian tahun. Tetapi Allah mengajarkan hidup yang sukses itu di akhirat, yang transitnya di alam bariyah. Orang bisa dilihat sukses dan tidak ketika sudah dikafani, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Bagaimana prestasinya? Hanya dirinya dan malaikat yang memberikan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, dan Allah. Manusia lain nggak tahu, walaupun mungkin ketika di dunia dia nampaknya sukses, tapi kesuksesan yang sebenarnya tidak bisa dilihat. Dan bisa kita lihat nanti di antara kita ini, ketika kita melihat teman kita atau kita sendiri sudah berada di surga, itu kesuksesan yang sebenarnya. Tapi apa yang dikejar oleh manusia saat ini kesuksesan dunia, sehingga yang dilakukan itu kadang-kadang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dalam Islam diajarkan kalau kamu ingin efisien artinya waktu singkat tetapi hasil kerja sangat tinggi. Itu diukur dari satu sholat ke sholat yang lain, bukan 1 tahun, bukan. Ini yang perlu kita pahami oleh orang Islam.
Ketika siapa yang gagal antara satu waktu sholat dengan waktu sholat, maka kalau ajal itu datang, dia gagal dalam hidup. Maka dalam Islam sampai dikatakan bahwa ketika seseorang itu sholat duhur, maka anggaplah seakan-akan itu sholat yang terakhir, dan mungkin tidak akan bertemu lagi dengan asyar. Maka ketika sholat itu sebelum muadzin mengumandangkan azan, sudah mempersiapkan diri. Sekali lagi, orang yang beriman sebelum masuk waktu sholat sudah mempersiapkan diri untuk segera ke masjid. Bahkan di rumah sudah berwudu. Yang di kantor pun sudah mempersiapkan untuk sholat berjamaah, menghentikan dulu sementara pekerjaannya untuk menyambut panggilan Allah. Maka dari itu, orang akan dianggap sukses oleh Allah ketika dia memahami surat Wal Asri. Sampai Allah katakan demi masa, demi waktu ke waktu, dari zuhur ke zuhur, asar ke asar, ke maghrib, maghrib ke isya, manusia itu rugi. Kenapa rugi? Pahala yang dilakukan aktivitas itu berlandaskan kepada keimanan, gantinya sangat menakjubkan. Siapa yang nggak pengen menunggu waktu asar? Nggak perlu the last Desember, akhir Desember, tidak. Di antara satu sholat ke sholat lain, dia sudah menginginkan kapan saya bisa meraih rumah-rumah yang indah di sorga, kapan saya bisa menjadi orang-orang yang hidup nyaman. Di sorga semua kebutuhan telah digelar oleh Allah, baik makanan, minuman yang sedap dipandang mata. Sampai dijelaskan di surga nanti makanan dan minuman sedap dipandang mata, menyenangkan hati. Itu yang dipersiapkan di antara waktu-waktu. Maka orang beriman pun akan rugi ketika nanti melihat prestasi orang lain. Karena orang itu bisa sama, Pak, punya waktu yang sama. Antara waktu sholat satu dengan sholat yang lain, antara hari satu dengan hari yang lain, seharinya sama 24 jam. Tetapi prestasi berbeda. Di dunia saja berbeda. Saya pernah membaca tahun 80-an, Tante Abreng itu gajinya 300 juta dalam satu bulan. Waktu itu tahun 80-an. Soal bisnis. Tapi ada yang gajinya biasa saja. Kenapa? Prestasi kerja. Maka sama kelak oleh Allah, pahala dan surga yang akan diberikan oleh manusia berbeda, bergantung bagaimana orang itu memanage waktunya. Ada yang diberikan satu hari bisa tengah malam sholat tahajud, tapi ada orang yang lepas gak sama sekali. Ada yang sehari orang bisa sholat duha, tapi ada yang sama sekali pas sampai akhir kehidupan. Sama, Pak. Ada yang satu hari orang bisa membaca Al-Quran, tapi ada yang tidak bisa membaca dan gak mau
dan merasa nggak ada kesempatan. Inilah yang sebenarnya perlu direnungkan. Tidak usah menunggu tahun baru, tetapi setiap saat. Maaf, ketika saya bekerja, mengajar dari sini sampai ke Pekalongan, yang selalu perhatikan saya adalah traffic light, lampu lalu lintas. Dari mulai merah ke kuning ke hijau, saya hitung berapa detik. Berarti waktu usia saya itu sudah habis. Sekian detik dalam satu tempat traffic light. Berapa traffic light yang harus saya lalui dari Batang ke Pekalongan dan sebaliknya. Berarti umur saya sudah sangat berkurang banyak. Maka untuk mengimbanginya, waktu-waktu yang saya itu saya gunakan, saya selalu berzikir ketika naik kendaraan, berzikir kepada Allah supaya saya tidak kehilangan nilai usia yang Allah berikan kepada saya. Dan alhamdulillah dalam perjalanan selalu dalam keadaan selamat, mendapat barokah dan banyak bisa melakukan hal-hal yang baik yang tidak hanya untuk saya, tapi untuk murid, untuk sama guru, dan untuk Perserikatan Muhammadiyah. Inilah prestasi. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin berprestasi, satu, ingat ayat-ayat yang ada dalam surat Wal Asri. Sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Perhatikan baik-baik, orang yang beriman dan beramal soleh. Banyak orang yang menemukan waktu dari awal Januari sampai akhir Desember di tahun itu, tetapi nggak berbuat apa-apa untuk Allah. Tidak. Ini kerugian besar. Maka dari itu kita melakukan perhitungan itu bukan di akhir tahun, tetapi setiap hari. Setiap hari hitung, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang sudah kita lakukan, baik ibadah sholat, baca Quran dan sebagainya, muamalah, apa yang sudah kita berikan kepada teman kita, saudara kita di hari itu. Tanya pada diri kita, bukankah itu suatu kesalahan di akhir tahun? Berapa ratus juta uang habis hanya untuk menyalakan kembang api dan mercon. Tapi berapa banyak orang di malam itu yang merintih, menjerit, dan menjerit gak dapat makan. Kalau memang gak ada pekerjaan, sulitnya cari pekerjaan. Seandainya dapat, hasil maupun nggak seberapa. Kenapa kita bergoyang-goyang badan dengan tabuhan nyanyian-nyanyian, tapi di pihak lain banyak orang yang menderita. Tidak sempurna. Saya ulangi, tidak sempurna. Orang yang mengatakan beriman, tapi di hari itu ada tetangganya, ada saudaranya yang kelaparan, dan hal-hal yang lain. Kita bisa menolong, tetapi kita tidak mau menolong. Gagal hidup kita ini. Minimal doa kepada orang yang kita temukan dalam keadaan kesulitan, dan memang kita nggak mampu memberikan bantuan bentuk finansial, uang, minimal doa.
Ini. Dan tidak sekali sampai melihat orang lain itu yang susah sampai hidup yang wajar. Jangan doa untuk kita saja, untuk keluarga kita saja. Al muslimu akhul muslim, orang Islam itu bersaudara. Maka ketika orang Islam itu bersaudara, maka ketika melihat orang lain dalam kesulitan, kita merasa susah. Tapi apa yang terjadi di akhir tahun? Kenapa umat Islam tidak mau mengumpulkan dana di akhir tahun itu, terutama businessman, orang-orang yang sukses dalam bisnis, kumpulkan berapa miliar, dipersiapkan paginya, disalurkan ke Layis, badan yang mendistribusikan uang. Inilah kita harus berbeda, memang kita harus berbeda dengan orang-orang di luar Islam, harus berbeda. Kalau sama, apa bedanya orang kafir, orang munafik, orang musyrik dengan orang mukmin? Harus ada perbedaan dalam bersikap dan berperilaku. Maka dikatakan oleh Allah, semua rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini monggo kita mencoba belajar merubah sesuatu yang memang tidak baik. Jangan selalu ikut-ikut. Katakan tidak. Kalau memang menurut Islam itu tidak sesuai kita lakukan, tapi kalau sesuai, monggo. Ini pertama. Justru di akhir tahun maaf, kalau perlu belum akhir tahun, menintrospeksi diri kita, banyak mohon ampun. Salah satu agar kita sukses hidup, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Tapi bagaimana dengan tahun baru? Walaupun ada sekelompok umat Islam yang melakukan doa awal dan akhir tahun. Bagaimana dengan doa awal dan tahun? Doa itu setiap saat. Enggak usah awal tahun, akhir tahun. Setiap saat kita berdoa kepada Allah karena kebutuhan kita selalu setiap saat. Minta rahmat, barokah dan ampunan. Minta. Maka Nabi Nuh mengajarkan kepada kaumnya yang diselamatkan oleh Allah pada waktu itu di puncak Gunung Yuhdi. Fastaghfiru, faqul astaghfiru rabbakum, maka Nuh mengatakan, memohonlah ampun kamu kepada Allah. Innahu kana ghafara, Allah itu maha pengampun. Jangan nunggu tahun baru, mulai jam 12 sudah berganti hari. Maka sebelum masuk pagi kita bekerja, temui Allah. Di tengah malam atau di akhir malam, minta kepada Allah ampunan. Di malam hari sepi, siapa tahu hidup kita ada daki-daki dosa. Seandainya tidak ada dosa, untuk menyempurnakan iman kita, doa bapak-bapak di malam hari. Bangunkan anak-anak. Pingin kita sukses, anak kita sukses, tetapi malas membangunkan anak untuk bangun malam. Di sepertiga malam hingga akhir malam, mendekati waktu subuh,
siapa yang memohon ampun, pasti Allah ampuni. Itu pembuka rahmat. Dan itu sudah dibuktikan oleh generasi manusia yang hidup sangat-sangat sukses. Siapa itu, Pak? Siapa itu, Bu? Siapa saudaraku yang masih muda? Periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu hidup yang diberikan oleh Allah singkat, hanya 23 tahun mereka mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Dan rata-rata mereka masuk Islam sudah umur 40 tahun ke atas, sedang rata-rata umur mereka 63 tahun. Tetapi Allah tuliskan belum ada Allah menuliskan suatu prestasi umat kecuali sahabat Rasulullah. Apa? Mereka semua diampuni oleh Allah. Dulunya pelaku dosa, seperti kebanyakan kita tahun baru pegang tua, bersukaria di tempat-tempat maksiat. Tetapi begitu ayat-ayat tentang bagaimana siksa nanti di akhirat kalau mereka tidak menghentikan perbuatan maksiatnya, dan bagaimana mereka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah di surga jika mereka taat, maka betul-betul mereka perhatikan. Dalam waktu sekitar rata-rata 15 tahun mereka menjadi orang-orang penghuni surga. Para sahabat tabi dan tabiin ada orang-orang yang menghuni surga yang dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita masih casing, menerka, hanya berharap kita dan anak cucu kita masuk surga, baru berharap. Kalau ini mutlak sudah ditulis oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi suksesnya hidup manusia itu tidak bergantung berapa lamanya dia hidup di dunia, tetapi berapa banyaknya mereka melakukan amalan yang mendapat ridho Allah. Ini maka di antara waktu ke waktu kita hanya berpikir kapan when we can do our best for our friends and for our neighbors, for our religions. Kapan saya bisa melakukan yang terbaik untuk teman-teman, sahabat-sahabat, para tetangga, untuk bangsa dan negara? Kapan? Di antara zuhur dan asar, di antara asar dan maghrib, di antara maghrib dan isya, apa yang bisa kita lakukan? Jadi program orang beriman tuh banyak. Itu bagi orang yang cerdas. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari, sudah 2 hari katakan sudah kita lewati tahun baru. Pertanyaan kita, sudahkah kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita sendiri, minimal untuk kita sendiri, untuk menempati surga? Jangan takut dengan rezeki. Rezeki itu akan diberikan oleh Allah. Silahkan nanti buka dalam surat At-Talaq, surat 65
ayat 2. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, aku mudahkan dalam menyelesaikan segala masalahnya. Ini Pak, dimudahkan. Dan aku berikan, kata Allah, aku berikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Rezeki itu luas. Luas. Pertama, kalau rezeki yang kita minta Pak ya, Bu, saudaraku, pertama yang diminta adalah ilmu. Hidup tanpa ilmu gak akan berhasil, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain. Ini bagaimana kita akan berilmu wong kita tidak mau membaca Al-Quran, padahal awalnya dimulai dengan Iqra. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah untuk mengajak manusia masuk surga dengan perintah yang sangat singkat. Baca, baca, baca Muhammad. Maksudnya juga umat Islam baca. Tapi kalau umat Islam nggak mau membaca ayat-ayat Al-Quran, tidak mau membaca ayat-ayat kauniyah, alam dan sekitarnya, bagaimana mau sukses? Enggak. Maka baru dilanjutkan dengan ayat-ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran, yang semua insya Allah membimbing kita menjadi orang dekat kepada Allah, beriman kepada Allah. Dan ketika itu arsy dibuka oleh Allah, dicurahkan rezeki untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, sehingga tidak perlu nunggu tahun baru untuk mendapatkan rezeki yang penuh berkah dan ridhoi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.